Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik para pemirsa yang budiman, yang baik hati, yang suka memberi, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, barokahkan kehidupannya, rumah tangganya. Baik, di sini akan kami bawakan sebuah tema kurban dan kebersihan kolbu. Jadi korban dari koroba, koriba artinya dekat. Orang yang berkorban berarti orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hewan sembelihan. Menyembelih tidak hanya hewan kurban saja, tapi ada esensi lain. Menyembelih hawa nafsu kita dan juga membersihkan kolbu kita. Mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Kautsar sebutkan, kita baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Betapa Allah memberi kenikmatan kepada kita begitu banyak, tidak bisa terbilang. Maka fasholli li rabbika wanhar, dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Maka yang berpaling daripada agamamu adalah mereka yang tersesat. Fasholli li rabbika wanhar, dirikan sholat dan berkorbanlah. Maka korban ini memang hukumnya sunnah mu'akadah, artinya sunnah yang dianjurkan. Tetapi korban ini bisa menjadi wajib manakala korban itu menjadi nazar. Bahkan Nabi SAW berkorban itu setiap tahun sekali. Jadi maka menjadi sunnah mu'akadah yang diterus menerus, yang ditekankan, yang dianjurkan. Korban tidak hanya hewan korban saja, tetapi tujuan korban itu sendiri adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan takwa. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah, tetapi hanya takwanya yang sampai kepada Allah. Maka sebenarnya dalam berkorban itu untuk mendekatkan diri menjadi orang yang bertakwa. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam pandangan Allah, orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengambil hikmah dari sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail kecil alaihissalam. Dalam surat As-Saffat 102 sampai dengan 106 disebutkan,
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkorban sangat banyak. Bahkan 100 disebutkan, 1000 kambing, 300 sapi, saking banyaknya. Maka ketika disebutkan engkau begitu banyak berkorban, betapa apa yang menjadi landasannya kamu berkorban? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, jangankan hewan korban, seandainya saya punya anak untuk mendekatkan diri kepada Allah karena cinta, saya korbankan. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Dalam perkawinannya sudah lama, tapi belum punya anak. Maka pada kesempatan yang lain ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak satu-satunya yang dari perkawinan pertama tidak mendapatkan anak, sampai akhirnya suruh menikah lagi. Enak kalau disuruh nikah lagi. Begitu nikah yang kedua baru dapat anak. Lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya bermain dengan anaknya. Tiba-tiba Allah memberi peringatan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Sehari mimpi pertama masih ragu, makanya ragu itu disebut dengan tarbiyah. Ini kau mimpi kok begini amat ya, suruh nyembeli anak. Bok yang lain. Hari yang kedua di Arafah mimpi dengan mimpi yang sama untuk menyembelih anaknya. Itulah akhirnya Arafah, artinya kenal, mengenali bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar yang datangnya dari Allah. Perintah berkorban untuk menyembelih Ismail datang dari Allah. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku dalam mimpi aku menyembelihmu. Terus bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Nabi Ismail masih kecil, tapi Nabi Ismail kecil ini orang yang soleh. Coba kita coba sekali-kali nanya kepada anak kita, wahai anakku, aku mimpi bahwa untuk menyembelihmu. Apa jawaban anak kita? Abah aja yang sembelih, yang udah tua. Kenapa saya? Tapi Ismail kecil ini luar biasa jawabannya. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin.
niscaya engkau akan mendapatiku orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi Ismail ini mau, pengen disembelih tuh mau. Begitulah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil. Ada pelajaran tentang kepatuhan. Ketundukan mutlak adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa taat kepada siapa, orang tua kita, pemimpin kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, bahkan pemimpin kita bisa taat. Tapi taat yang mutlak adalah kepatuhan, tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selain daripada hikmah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kurban ini juga tujuannya untuk membersihkan hati seorang hamba. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah di hari tidak manfaat, tidak berguna hartamu, anakmu, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, qalbu yang bersih, qalbu yang di dalamnya tidak ada kemusyrikan, qalbu yang bersih, tidak ada kemunafikan, jauh dari penyembahan selain Allah. Inilah qalbun salim. Qalbunya terus dibersihkan sehingga mendapat petunjuk, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, sungguhnya Allah sangat melihat hati manusia dibandingkan rupa dan harta kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang dipandang Allah, yang dilihat Allah adalah hati kita, bukan tampang kita, bukan gaya kita, bukan penampilan kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah qalbu kita. Maka berusaha untuk membersihkan qalbu kita. Maka terakhir kita doa saja supaya tidak berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri syamsik abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, melalui kurban ini, jadikan kurban ini untuk pendekatan diri kepadamu dan peningkatan takwa kepadamu. Menjadikan tazkiyatun nafs untuk membersihkan jiwa-jiwa kami. Kurban tidak hanya menyembelih ego, tidak menyembelih hewan saja, tapi menyembelih ego kita, menyembelih sifat kebinatangan kita, menyembelih keserakahan kita dari cinta kepada dunia. Mudah-mudahan Allah menerima segala hajat dan niat kita, dikabulkan doa-doa kita, dimudahkan segala urusan kita, jadikan kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.